Halo sahabat semua, kembali lagi bersama di Arkana Pradirga. Kali ini kita akan membahas soal tertulis atau soal CAT PPS untuk Pilkada tahun 2024. Di sini kita akan bahas soal untuk bagian pertama teman-teman. Oke, silakan yang baru bergabung tekan tombol subscribe dan juga dinyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan video-video saya yang berikutnya. Oke, kita masuk di pembahasan soalnya. Nomor 1. Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan dapat memberikan penuntun dalam mencapai kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beragam. Merupakan hakikat Pancasila sebagai bagian A, dasar negara, bagian B, pandangan hidup bangsa, bagian C, ideologi bangsa, dan bagian D, kepribadian bangsa. Jawaban yang benar adalah bagian B, pandangan hidup bangsa. Nomor 2. KPPS memberikan C pemberitahuan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat ... Bagian A, 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Bagian B, 7 hari sebelum hari pemungutan suara. Bagian C, 14 hari sebelum hari pemungutan suara. Dan bagian D, 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Jawaban yang tepat adalah bagian A, 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Nomor 3. Peraturan KPU yang mengatur tentang tahapan Pilkada 2024 adalah bagian A, PKPU nomor 1 tahun 2024, bagian B, PKPU nomor 2 tahun 2024, bagian C, PKPU nomor 3 tahun 2024, dan bagian D, PKPU nomor 3 tahun 2024. Jawaban yang benar adalah PKPU nomor 2 tahun 2024, bagian B. Selanjutnya nomor 4. Jumlah surat suara cadangan dalam pilkada adalah ... A, 2% dari jumlah DPT. B, 3,5% dari jumlah DPT. C, 3% dari jumlah DPT. Dan D, 2,5% dari jumlah DPT. Jawaban yang tepat adalah bagian D, 2,5% dari jumlah daftar pemilih tetap atau DPT. Nomor 5. Kepanjangan dari PKPU adalah ... Bagian A, Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Bagian B, Perubahan Keputusan Pemilihan Umum. Bagian C, Peraturan Khusus Perundang-undangan. Dan bagian D, Perubahan Khusus Perundang-undangan. Jawaban yang tepat adalah bagian A, Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Nomor 6. Lembaga yang termasuk dalam penyelenggara pemilu adalah bagian A, KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi. B, KPU, KPI, dan Bawaslu. C, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Dan bagian D, Bawaslu, DKPP, dan Mahkamah Konstitusi. Jawaban yang tepat adalah bagian C, KPU atau Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu, dan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nomor 7. Undang-undang yang mengatur tentang pilkada adalah ... A, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017. B, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. C, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan D, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010.
Jawaban yang benar adalah bagian B, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nomor 8. PPS diangkat dan diberhentikan oleh titik-titik. Bagian A, Panwascam. B, KPU Provinsi. C, KPU Kabupaten Kota. Dan D, PPK. Jawaban yang tepat dari nomor 8 ini adalah bagian C, KPU Kabupaten Kota. Kita lanjutkan nomor 9. Pilkada serentak dilaksanakan setiap titik-titik. A, 10 tahun sekali. B, 5 tahun sekali. C, 6 tahun sekali. Dan bagian D, sesuai permintaan Presiden. Jawaban yang benar adalah bagian B, 5 tahun sekali. Kita lanjutkan nomor 10. Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan disebut A, Panwascam. B, Panitia Pemilihan Kecamatan. C, PPS. Dan D, Pantarli. Jawaban yang tepat adalah bagian B, Panitia Pemilihan Kecamatan, untuk melaksanakan atau menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan. Nomor 11. Yang merupakan bagian dari perangkat penyelenggara pemilu adalah A, KPU Provinsi, Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, dan KPPS. B, KPU Kabupaten Kota, Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, dan KPPS. Bagian C, Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, PPLN, KPPS. Kemudian bagian D, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN. Jawaban yang tepat adalah bagian D, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN. Kita lanjutkan nomor 12. Yang tidak termasuk prinsip penyelenggara pemilu adalah A, mandiri. B, profesional. C, transparan. Dan D, idealis. Jawaban yang benar adalah bagian D, idealis, yang tidak termasuk prinsip penyelenggara pemilu. Nomor 13. Pendidikan terakhir pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota adalah paling rendah titik-titik. Bagian A, SLTA atau sederajat. B, SLTP atau sederajat. C, S2 atau magister. Dan D, S1 atau sarjana. Jawaban yang tepat adalah bagian A, SLTA atau sederajat. Oke teman-teman, demikian pembahasan beberapa soal terkait dengan persiapan tes CAT atau tes tertulis PPS, Panitia Pemungutan Suara untuk Pilkada Serentak 2024. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih.